Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya muliakan Profesor Dr. Haji Akmal Mehta, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimahullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat subuh secara jamaah di Masjid Al-Ikhlas. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimahullah, pada pekan yang keempat pagi hari ini, ya seperti biasa setiap bulan kita akan taklim, yaitu tentang akhlak dan tasawuf yang disampaikan oleh guru besar UIN dari kita langsung, yaitu Profesor Dr. Haji Akmal Mehta. Nanti pada akhirnya silakan kalau ada masalah-masalah kita diskusi, kita share. Mari kita buka bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kita kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak, Ibu, dan jamaah dari kelas Alhamdulillah, bersyukurillah kita memuji kepada Allah saya mensyukuri nikmatnya pada tubuh ini. Allah ya mencurahkan bermacam nikmat, dan nikmat itu kita alami, kita rasakan, dan tentu kita bisa sholat berjamaah dulu. Kemudian kita diberi ilmu tentang kita yang diberikan Allah SWT, kesehatan, kehidupan kita, dan itu semua berarti Allah SWT yang harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan bagi umatnya. Mudah-mudahan kita bermanfaat dari beliau di akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, alhamdulillah, pembahasan kita masih pada penghambat atau penghalang rintangan dalam kita istiqomah ibadah Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan kita bergaul dengan makhluk, dengan sesama manusia yang sampai kepada satu nazar ya, ada zaman alladzi kunna nuhadidu di qouli haqqin wa fi qouli jahrun bihi al-haqqu mahdudun bi'ajmui wal-ilmu wal-batubihi khairun bagus Ahmad as-sawmu minal asmani murtabitu fihi iblisa tasbihun wa tasbihun inna dama hadha walam
Yahjuz lahu hadasun lam yubka mayyitun dalam itu di mauludin. Di sekitar kita dengan perkembangan zaman ini banyak persoalan, banyak godaan, banyak gangguan. Sebutkan ada zaman, akhirnya ada zaman, namanya zaman ini alladzi kunna yu'aliru, yang kita khawatirkan. Nah, keberadaan kita mengkhawatirkan zaman. Di kaum Ka'bin, di kaum Ibn Mas'ud, dalam ucapan Ka'ab dan dalam ucapan Ibn Mas'ud, perkataan Ka'ab dan Ibn Mas'ud yang kemarin sudah kita bahas mengenai perkembangan zaman yang kita perlu menyikapi perkembangan zaman. Mas'ud mengatakan di dalam hadisnya di Rasulullah, "Yudfa'an umrika, jika kamu panjangkan umurmu, maka ya'ti alaika zamanun katsirun, maka kamu akan mendapati, akan datang zaman padamu katsirun kutubaruhu, banyak orang yang memberi nasihat, banyak orang yang ceramah di mana-mana, tapi qalilun ulama'uhu, sedikit ulamanya, ulama zaman itu. Tadi unsukaruhu qalilun mu'tuhu, banyak orang yang meminta-minta, tapi sedikit yang memberi. Al-hawa fihi qalilun ilmu, hawa nafsu dijadikan sebagai panutan, pedoman, pengetahuan. Ilmunya itu didasarkan kepada hawa nafsu. Walaupun ada lima, Mas'ud bertanya kepada Rasul, lama ada dikatakan hal itu terjadi. Kola ida umi satu sulan di bukti kadir Risha, apabila sholat itu disepelekan, apabila sholat disepelekan, tidak lagi menjadi perhatian, tidak lagi menjadi prioritas. Waktu filatir risha, dan diterimanya suap menyuap. Baiklah din bi aradin yasir minat dunia, menjual agama dengan barang yang sepele, tidak berharga minatnya dari dunia. An-najaa wa yahakakum an-najaa, maka selamatkanlah dan selamat, cari keselamatan, carilah keselamatan. Ini apa sekarang sudah mulai terjadi, ya kita lihat dalam perkembangan kita di lingkungan kita. Makanya perhatian kita terhadap sholat, ya, terutama di keluarga kita, anak-anak kita, jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita tidak melaksanakan sholat. Wabil khusus, kita khawatir anak-anak kita di sekolah yang pergi pagi-pagi dengan jumhurnya tidak sholat, jumhurnya tidak sholat, jumhurnya tidak sholat, asalnya tidak sholat, akan maghrib tidak sholat, banyak lain yang seterusnya.
Humilatil Risya ini banyak suap menerima yang tidak memberikan ya kasus-kasus di masa sekarang ini apa yang tidak bisa diselesaikan dengan memberi sesuatu di bidang hukum misalnya begitu ya. Secara umum di sana ada jaksa, di sana ada hakim, ada saksi, dan itu rawan sekali kalau kemudian tergiur dengan suap. Akan menetapkan perundang-undangan yang melihat salah satu kelompok atau salah satu orang perempuan penguasa misalnya itu bisa dibuat dengan cara disuap. Jadi kita sudah membaca kira-kira ya, gimana itu bacaan kita terhadap hal ini. Kan dulu dipengaruhi juga kalau termasuk ulama ya, jadi disebut al-hawa fi iqaidul ilmi. Jadi dari ilmunya adalah hawa nafsu, maka jadi ilmu yang dia miliki itu juga kemudian bisa membahayakan yang tidak semestinya, tidak berjalan pada yang benar, pada yang hak. Yang lain, darun bihilhaq kumarutun bi'ajma'ihi, jadi zaman di mana segala kebenaran ditolak bi'ajma'ihi dengan apa namanya yang bersamaan. Kebenaran ditolak wal-zulmu wal-batil diterima sementara kezaliman kesesatan di dalam zaman itu beriman tidak ditolak, yang diterima. Karena apa? Karena tadi yang punya ilmu hawa nafsunya yang berjalan, kemudian yang punya kekuasaan yang tentu dengan keinginan yang diharapkan bisa menguntungkan, maka boleh jadi kebenaran itu lalu yang tidak diterima, tetapi kezaliman itu yang diterima. Karena langsung memiliki asman garis sudah dibutakan dan ditulikan dari zaman yang sudah seperti itu, mubtadi'u yang sudah bolak-balik ya, keliru, bolak-balik, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Bihi libnis tasbihun tasbihun, pada zaman itulah bagi iblis, bagi setan, tasbihun tasbih apa bilangnya benarnya diubah dianggap benar. Zaman yang sudah ditulikan itu, iblis itu dianggap fisikannya menjadi sebuah kebenaran. Rasanya dikasihnya naik ya. Saat seperti zaman seperti itu, iblis kalau bahasa sekarang mungkin naik daun,
naik jauh di Inggris. Manusia yang bertindakan akibat pula dari yaitu tadi kehidupan kita yang hidup seperti ini yang digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Indana ada jika ini terus menerus, jika hal ini terus menerus, walam yakun lahu hadatsun dan tidak ada apa namanya misalnya peristiwa kejadian, artinya tidak ada upaya untuk bisa memperbaiki di dalam kehidupan ini. Dia walam yakun lahu, dia tidak ada upaya untuk merubah. Tidak ada upaya untuk mengubah situasi atau zaman seperti itu. Lam yubqa mayyitun wa lam yufraq bi mawludin, maka tidak terjadi nanti saat itu orang tidak menangis karena kematian dan tidak gembira karena kelahiran bayi. Jika keadaan tetap seperti itu dan tidak ada perubahan, niscaya tidak ada mayat yang ditangisi dan tidak ada kelahiran bayi yang disambut gembira. Keluarga yang tidak peduli dengan keluarganya, masa bodoh, nafsi misalnya, bahkan bermusuhan, maka kematian keluarga itu lalu tidak menjadi kesedihan. Seseorang yang hidupnya mengacungkan atau perbuatannya tidak baik, bahkan sering mengganggu, ya kematiannya tidak ditangisi, kan gitu ya. Bahkan orang yang alhamdulillah banyak mati kan istri ya, karena perbuatan. Seorang anak yang kemudian tidak lagi mengurus orang tua dan ada menghormati orang tua, bahkan ditunggunya kapan matinya. Alhamdulillah ya, kalau sudah suasana seperti ini, lam yubqa mayyitun. Jadi mayit itu orang yang meninggal itu tidak lagi ditangisi, karena suasana yang tadi perbuatan yang buruk dari dalam. Anak yang lahir tidak disambut gembira, banyak yang dibuang, ya kan? Bayi-bayi dibuang, bukannya gembira disambut dengan senang, tapi karena hasil hubungan gelap, kemudian kehadiran bayinya itu malah menjadi malapetaka bagi dia. Ini yang digambarkan itu yang sama Imam Al-Ghazali. Nah, dalam situasi seperti itu, walaqad wajadtu an Sufyan bin Uyainah annahu qala qultu lis-sawri al-muslim. Jadi saya berkata, saya menemukan Sufyan bin Uyainah, ia berkata, aku bertanya kepada As-Sawri. Jadi ada Sufyan As-Sawri, ada Sufyan ibnu Uyainah. Jadi Sufyan ibnu Uyainah bertanya kepada Sufyan As-Sawri, Ausini, berkata
ini wasiatkanlah padaku, berilah aku pesan wasiat. Maka Sufyan Ats-Tsauri menjawab, aqlil min ma'rifatin nas, sedikitkanlah kamu mengenal orang. Itu ya Allah, aku mengatakan Allah Rasul. Bertanya lagi, alaisa qad ja'a fil khabar, bukankah ada hadis Nabi, akhiru min ma'rifatil mu'minin fa inna likulli mu'minin syafa'atun. Qala la sibka ro'ait apapun ma takrahu illa biman ta'ib. Itu ajar memahata orang pun dan seterusnya. Maksudnya ini bahwa ketika Sufyan Al-Uyainah ini bertanya, Ibnu Uyainah bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, berilah aku nasihat. Nasihatnya, sedikitkan kamu mengenal orang. Nah, ini juga mengenal orang. Banyak teman lah, banyak teman. Maka jangan banyak teman, jangan kunci. Tapi teman yang dimaksud adalah teman-teman yang tidak membawa kepada kebaikan. Pergaulan orang sana sini tidak sportif bergaulnya, dan orang-orang yang lalai dan seterusnya ya. Ini juga mengakibatkan kemungkinan kita bisa terkontaminasi atau terbawa dengan keburukan. Tapi kalau makanya disanggah, ditanya lagi dengan sopan yang maksudnya Uyainah, bukan karena mengatakan akhiru min ma'rifatil mu'minin, berbanyaklah untuk mengenal orang-orang mukmin. Fa inna likulli mu'minin syafa'atun, dan setiap mukmin itu bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Ya, dengan banyak teman kita bisa ditolong oleh teman. Ada jalannya, makanya silaturahmi itu dulu bisa memudahkan kita mendapatkan rezeki, dan boleh jadi dari teman itulah kita mendapatkan jalan program kehidupan kita. Tapi kenapa disuruh kita menyedikitkan mengenal orang? Ya tentu karena konteksnya adalah konteks zaman yang seperti digambarkan tadi, maka harus pilih-pilih teman itu. Teman banyak tapi kemudian mengganggu kita dan dalam beribadah kepada Allah, ya lebih baik kita tidak berteman banyak. Seperti itu. Ada orang yang sibuk ya kehidupannya dengan berorganisasi, misalnya salah kalau ibu-ibu biasanya arisan ya, arisan. Ya kalau dalam situasi yang kemudian di lingkungan orang-orang yang kita bergaul itu membawa keburukan, kita di depan itu kan harus beruzlah ya, tidak mesti uzlah mengasingkan diri, uzlah fisik ya, uzlah pribadi tidak terbawa sudah uzlah. Menyingkir itu kan tidak mesti fisik, tidak mesti fisik. Kita berada dalam pergaulan itu, tapi kita tidak terbawa. Kalau pergaulan itu membawa keburukan, kita tidak terbawa. Itu sudah secara mental, secara mental.
Misalnya dalam satu ini sedang banyak gibahnya, banyak menggibah orang. Nah, bagaimana sikap kita ketika memang dalam obrolan, maaf, ibu-ibu biasanya kan di arisan banyak menggibah orang gitu. Nah, semakin kita kemudian mendengarkan gibah itu, yang semakin asik, bisa kemudian kita menambahnya. Gibahnya udah pindah Prof sekarang. Oh iya, gibah sekarang lewat jari ya. Lewat jari sekarang. Lewat jari. Lewat jari. Lebih bahaya. Dunia maya. Juga bergaul secara fisik, tapi kita banyak teman, banyak apa? Banyak. Ini kan cuma terbatas. Iya, perkembangan yang ada sekarang, teknologi sekarang ini yang luar biasa. Dan itu waktu itu kok bisa bisa di setting di dalamnya itu kejadian apa, di kejadian ini gitu. Di edit. Hidup seperti itu, maka Sufyan As-Sauri memesankan aklil nyimpah di batin nas. Nah, itu ketika seperti itu. Tapi ketika kita mencari teman orang-orang mukmin, orang-orang soleh, maka itu juga tapi menunjukkan akhiru nyimpah di batin ini. Perbanyaklah mengenal orang-orang mukmin, inna likulli mukminin syafa'atun, karena pada setiap mukmin itu syafaat, memberikan syafaat. Ya insya Allah nanti di akhirat juga kita bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan sesama mukmin, bisa memberikan pertolongan. Ketika temannya itu misalnya masuk neraka, tapi karena kita sama-sama ngaji, teman-teman ini kok tidak ada kemana, bisa dimohonkan ya lewat syafaat Rasulullah SAW, ya kemudian bisa dijawab lah gitu kira-kira. Nah, syafaat ibunya tadi banyak teman, kita juga bisa memberikan pertolongan asal teman-teman yang baik, ya, teman-teman. Suhbatus sholihin, berteman kepada orang-orang soleh, itu akan membawa kepada kebaikan. Tapi berteman kepada orang yang buruk, mesti kita mendapatkan keburukan. Bapak dari makna hadal khabar, makna hadis tadi ya, yang antara Sufyan bin Uyainah dengan Sufyan As-Sauri tadi, akli memasukkannya maksud itu dan hadisnya akhiru tadi bahwa kila di mana ada khabar wa ma zalaka mudalaha al-masyimus di mafsati. Nama-namanya agak sulit ya. Wa ma ziltu mudalaha al-masyibu di mafsati mufattishu an hadal wara وأكشف فما إن عرفت الناس إلا كمنهم جزا الله خيرا كلما لست أكذب وما لي ذنب أستحق به الجفاء
istiwa annani akbar min al-laisa